بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baik. Soal. Soleh. Apa yang diinginkan dari ucapan musannif wala syai'a misluh? Di penafian al-misl ini apa yang diinginkan oleh musannif atau akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah? Soleh. Apakah penafian dari penafian sifat atau penafian al-isyrak antara Allah dengan makhluknya pada makna hakiki? Iya, ahsan. Penafian adanya syirikat antara Allah dengan makhluknya pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan dengan menafikan sifat seperti yang disangka oleh siapa? Mu'attilah. Mu'attilah itu menolak sifat berdalilkan dengan firman Allah laisa kamitsli syai'. Perhatikan ini. Iya, jadi mereka itu punya dalil. Kenapa mereka menafikan sifat? Ya. Tetapi dalil itu didahului oleh apa? Oleh akal dulu. Iya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, akal itu sebagai penopang untuk pembantu sebagai dalil. Jadi dalil asal. Kalau mereka tidak. Iya. Akal yang atau dalil yang membantu akal. Jadi asalnya itu adalah akal. Tak kala mereka mengatakan Allah memiliki sifat tangan, langsung akal mereka yang berjalan. Iya, kalau ada tangannya berarti sama dengan makhluk. Kemudian setelah itu baru dikatakan laisa kamitsli syai'. Berarti Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak bersifat. Kenapa? Tidak ada yang semisal dengannya. Karena kapan dia bersifat maka akan ada permisalan, sedangkan Allah itu menafikan permisalan. Maka yang dikatakan permisalan di sini bukan permisalan artinya penafian, misal menafikan sifat untuk Allah, tetapi menafikan hakikat. Adanya kesamaan pada makna yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Berarti dari sini tidak menafikan Allah memiliki apa? Tangan. Dan kita juga tidak menafikan manusia punya tangan. Sama-sama punya tangan, tapi masing-masing memiliki makna yang tersendiri sesuai dengan haknya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kebesaran keagungannya dan sesuai dengan manusia dengan kekurangan dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Ahsan. Baik. Kemudian wala syai'a yu'jizuhu. Ini penafian secara mufassal, menetapkan berapa sifat? 2. Apa itu? Al-ilmu wal qudrah. Kenapa bisa? Ketidakmampuan seseorang itu disebabkan 2 hal. Pertama, karena seorang lemah karena 2 hal. Karena dia tidak mampu, dan yang kedua karena tidak ada ilmu. Saya sudah kasih contoh toh. Misalnya seorang bertanya, apa pengertiannya ini? Sedangkan antum bisa bicara, antum bisa mendengar, tapi kenapa anda bisa jawab? Kenapa? Karena anda ada ilmu. Tidak ada ilmu. Baik. Kemudian wala ilaha ghairu. Ini dari apa? Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di mana memiliki makna la ma'budu bihaqqin illallah. Dan kita sudah ya bahwasanya cara mengetahuinya dengan 3 perkara. Dengan mengetahui makna ilah, kemudian lafzul jalalah, yang terakhir Tapi pertanyaannya, kenapa bisa dan apa khabarnya dihapus? Hak. Kalau dia kenapa bisa dihapus? Ya jelas, sesuatu yang isim la itu, khabar la itu biasa dihapus kalau sudah diketahui, sudah zahir. Bisa. Dan kenapa takdirnya adalah hakim? Karena 2 perkara. Pertama, dalil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang ketiga, yang kedua,
Tangan ini adalah Nabi dan para umatnya terhadap hak ibadah kepada Allah. Iya, karena pertentangan di antara mereka itu pada hakiyatillah, hakiyatul ubudiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka berselisih. Adapun Allah memiliki ada sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada yang menolak. Ya kan? Mereka tidak ada yang menolak. Tetapi yang mereka tolak itu atau yang mereka enggan untuk mengucapkan, meyakini dan adanya niza antara para rasul dan kaum musyrik itu hakiyatul ubudiyah lillah. Bahwasanya Allah yang satu-satunya berhak untuk disembah. Iya. Naam. Qala rahimahullahu taala qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha'in la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yurid. Sekarang masuk di pembahasan yang lain tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi musannif di sini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadimun bila ibtida'in wa daimun bila intiha'in. Al-qadim atau ibarat ini qadimun bila ibtida'in daim bila intiha'in ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Iya. Jadi ucapan musannif ini itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Bisa? Yang di mana ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Iya. Tafsir dari ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Makna dari al-awwal dan al-akhir. Kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka Allahumma anta al-awwal laysa qablaka syai' wa anta al-akhir laysa ba'daka syai'. Ini makna dari al-awwal dan al-akhir. Yaitu engkau yang pertama yang tidak ada sebelummu. Iya. Berarti maknanya terdahulu, ya kan? Iya. Tidak ada sebelummu. Tidak ada yang mendahuluimu. Wa antal akhir, kata Nabi SAW, laisa ba'daka syai', dan tidak ada yang setelahmu. Tidak ada yang setelahmu. Jadi kandungan dari ucapan musannif ini itu diambil dari kandungan ayat huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Antal awwal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Kalau seperti itu semakna tidak? Iya, sudah semakna. Sudah semakna. Ya. Antal awwal laisa qablaka syai' ini qadimun bila ibtida'in. Dia terdahulu. Iya. Dan tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Iya. Kemudian al-akhir laisa qablaka syai', yaitu dia yang kekal dan tidak ada lagi yang setelahnya. Tidak ada lagi yang setelahnya. Baik. Kemudian al-qadim sendiri di sini itu yang diinginkan adalah qadim al-mutlaq. Al-qadim al-mutlaq. Apa artinya qadim mutlaq? Yang dimana adanya ini tanpa ada permulaan. Qadim mutlaq yaitu dengan makna adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada permulaan. Dan tidak didahului oleh ketiadaan. Bisa dipahami? Ini saya sebutkan ini karena nanti saya akan sebutkan kritikan-kritikan dilontarkan oleh ulama terhadap At-Tahawi sendiri dari lafadznya Al-Qadim sendiri. Dan itu akan terbantah dengan apa yang kita jelaskan nanti. Apa yang kita jelaskan ini ya. Jadi yang diinginkan qadim di sini qadimul mutlaq. Apa artinya qadim mutlaq? Iya, laisa liwujudi ibtida' wala yasbiqu bi adamin. Itu tidak ada dari adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan permulaan. Iya. Adanya ini tidak dulu dengan permulaan. Tidak ada mulainya. Kemudian dan tidak juga didahului oleh ketiadaan. Ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Oleh karena itu disebutkan qadimun bila ibtida'in. Lihat ini poin penting sekali. Iya. Qadimun bila ibtida'in. Terdahulu
tanpa ada permulaan. Iya. Dan musannif tidak mengatakan qadimun faqat, sudah selesai. Qadimun, Allahu qadimun misalnya. Tapi dikuat dengan bila ibtida'in. Kenapa? Karena lafaz qadim sendiri kalau diitlaqkan itu dan itu yang diinginkan Allah, itu maknanya tidak benar. Iya. Tidak benar. Kenapa? Karena lafaz qadim itu ada ihtimalnya. Secara bahasa, lafaz qadim itu adalah sesuatu yang terdahulu terhadap selainnya tapi berkaitan dengan waktu. Itu qadim, misalnya terdahulu. Makanya dikatakan kalam Syafi'i qadiman wa hadisan. Apa artinya qadim di sini? Itu karena ada yang baru makanya dikatakan qadim. Itu maknanya. Seperti juga dalam ayat wa yaquluna ifkun qadim. Dusta yang dulu. Waktu. Di dalam ayat juga afaraitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamun. Kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Kenapa dengan terdahulu? Karena sudah ada yang generasi yang baru. Makanya dikatakan terdahulu. Ini dari sisi apa? Dikatakan qadim nisbi. Disebut juga yang qadim nisbi. Misalnya, kita katakan ini apa namanya? Yang terdahulu. Kenapa dikatakan terdahulu? Karena ada yang baru. Itu namanya qadim nisbi. Dikatakan terdahulu karena ada yang baru. Seandainya tidak ada yang datang, apa yang disebut terdahulu? Tidak ada. Karena berlalunya waktu, maka disebut itu terdahulu. Makanya kan afaraitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun. Apa kalian tahu apa yang kalian berada di atasnya dari kalian sembah? Kalian dan bapak-bapak kalian itu yang terdahulu. Yang sudah berlalu mendahului kalian. Dari waktu. Makanya kalau dikatakan qadim diitlaqkan kepada Allah, itu hakikatnya tidak benar. Kenapa? Tidak cocok untuk Allah karena Allah SWT itu qadim mutlak. Artinya mutlak tidak diikat dengan waktu. Tidak diikat dengan waktu. Allah SWT menciptakan waktu, iya kan? Allah SWT menciptakan waktu. Dan hilangnya waktu, Allah SWT tetap apa? Tetap ada. Tetap ada. Makanya dikatakan qadimun bila ibtida'in, da'imun bila intihain. Da'imun bila intihain. Jadi ini makna dari qadim. Qadim di sini yang diinginkan qadim mutlak. Qadim mutlak. Betul-betul terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya. Tidak dengan waktu, tidak dengan tempat dan seterusnya. Namanya qadim mutlak. Demikian pula qadim dikatakan qadim mutlak karena dikoit dengan apa? Bila ibtida'in. Bila ibtida'in. Itu menunjukkan bahwa yang diinginkan qadim di sini oleh musannif sendiri adalah qadim mutlak. Qadim mutlak. Baik. Kemudian permasalahan tentang qadim sendiri. Jadi bisa dipahami maknanya qadim di sini. Qadim mutlak. Tahu qadim mutlak kan? Yaitu adanya ini tanpa ada permulaan dan tidak didahului oleh ketiadaan. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Hayatuhu wa qayyumiyatuhu. Kan? Sudah lewat di Quran Musla. Kenapa dikatakan sifat sempurna, sifat haya itu sifat hayatun kamilah? Dengan dua sebab. Kenapa? Karena kehidupan Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Dan kehidupan Allah itu tidak diselingi dengan apa? Apa? Permulaan hidup Allah, Allah SWT hidup tanpa didahului dengan ketidakadaan seperti makhluk. Ada yang sebelumnya tidak ada. Dan kehidupan Allah SWT sempurna karena tidak dibarengi dengan ketiadaan, kematian. Kematian. Jadi ini dua hal yang mutalazimain. Kalau diharuskan seperti itu. Namanya kalau Allah memiliki sifat hidup yang sempurna seperti itu. Namanya hidup sempurna itu kalau dia adanya tanpa didahului dengan ketiadaan dan adanya Allah itu dengan apa? Tidak diikuti dengan kematian. Artinya daimun.
terus menerus Allah akan hidup. Itu namanya hidup sempurna. Makanya dikatakan hayatul kamilah wa qayyumiyatuhu al-kamilah. Iya. Jadi itu makna dari qadim mutlak. Taib, qadim sendiri itu bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini walaupun sebagian dari ulama itu menetapkan bahwasanya qadim dari namanya. Tapi datang dengan hadis yang lemah. Iya, datang dengan hadis yang lemah. Al-Baihaqi dan Ibnu Manda itu menetapkan sifat Al-Qadim sebagai atau Al-Qadim nama dari nama Allah berdasarkan dengan hadis yang lemah. Hadis yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, faman asaha dakhala al-jannah. Kemudian dalam riwayat itu disebutkanlah nama Al-Qadim. Tetapi sudah kita sebutkan hadis itu lemah. Lemahnya dari beberapa sisi. Ada muttarib, kemudian idraj. Iya. Kemudian ada tadlis, taswiyah. Iya. Dan adanya ikhtilaf dan seterusnya dari apa yang disebutkan oleh di dalam nama Ibnu Hajar, disebutkan Ibnu Hajar. Iya. Ini sudah lewat di Qulul Muslah. Iya. Jadi tidak ada, ya. Jadi yang menetapkan, jadi yang benar itu bahwasanya Al-Qadim ini bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi. Pertama tidak adanya ada dalil. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya husna. Apa artinya husna? Kamil. Ya kan? Kamil min kulli wujuh. La naqsa fiha biwajhin min al-wujuh, la ihtimalan wala takdiran. Ihtimal ada. Kenapa Al-Qadim? Sudah kita jelaskan tadi. Apa itu Qadim? Bisa dikatakan Qadim secara bahasa, yaitu apa? Allati taqaddama ala ghairihi zamanan. Iya, terdahulu terhadap selainnya tapi dikait dengan apa? Dengan waktu. Iya. Atau bisa kan mana yang benar yaitu qadim mutlak. Adanya ihtimal menunjukkan nama Allah qadim itu bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu kaidahnya. Kemudian kenapa musannif menyebutkan di sini qadim? Iya, penyebutan ini disebutkan karena masuk dalam bab apa? Al-khabar. Karena bab al-akhbar itu awsa' min babil asma wa sifat. Sudah lewat tak? Iya. Makanya disebutkan qadim. Tidak apa-apa qadim. Iya. Sama dengan penyebutan azali. Allah azali. Iya. Allah itu azal. Terdahulu. Sama. Iya. Namun seandainya disebutkan dengan awal. Iya. Itu lebih bagus. Ya, karena itu mencocoki apa? Dalil. Al-akhir. Itu mencocoki apa? Dalil. Dan ini ada yang menyebutkan dengan nuskho yang lain. Ya. Mengganti dari nuskho ini. Al-awwal diganti qadim dengan al-awwal, al-daim diganti dengan akhir. Dan dalam sendiri juga seperti itu ya, bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala, tapi disebutkan di sini membab apa? Al-khabar. Sama dengan azali. Asy-syari', al-amir, an-nahi. Itu masuk dalam apa? Al-murid, al-ja'i, al-mutakallim. Ini semua apa? Penyebutan dari bab apa? Bab al-khabar. Karena penyebutan secara khabar itu lebih luas dan itu boleh. Dibanding penyebutan dari sisi nama dan sifat. Karena nama dan sifat tauqifiyah semua. Tauqifiyah. Ya. Baik. Itu pembahasan yang lain. Dan disebutkan juga Ibnu Qayyim bahwasanya qadim itu ada tapi dari bimbab apa? Bimbab al-khabar. Begitu pula da'i. Iya. Begitu pula da'i. Disebutkan dalam nuniyanya wa huwal qadimu falam yazal bi sifatihi mutafarridan bal da'imun al-ihsani. Bal da'imun ihsani. Dia al-qadim maksudnya bimbab al-khabar. Ya, al-qadim. Iya. Falam yazal bi sifatihi. Maka dia terus menerus bersama sifat-sifatnya. Iya, mutafarridan, bersendirian dari sisi makna, hakikat untuk Allah, bal daimun alisani. Bahkan dia akan terus menerus. Iya, daim. Sayadum. Iya, tidak disentuh oleh ketiadaan. Disentuh oleh ketiadaan. Iya, jadi ini dua pembahasan yang perlu kita ketahui dalam ucapan At-Tahawi ini, yaitu qadim maknanya apa? Qadim mutlak. Yang kedua, penyebutan qadim di sini dan daim itu mimbab apa? Al-akhbar. Bisa?
Baik. Sekarang permasalahan yang kedua, bahwasanya lafaz ini dikritik oleh sebagian dari ulama dengan penggunaan kata qadim dan daim. Ya. Kenapa? Karena ini pertama bukan dari nama Allah SWT. Ya. Harusnya dia menggunakan apa? Kata awal dan akhir. Jawabannya? Ahsan, itu dia. Karena beliau hanya menyebutkan pada bab al-khabar. Bisa? Itu kritikannya. Ya? Kritikannya. Makanya saya sudah bilang, ini kitab kritik dari sisi lafadznya. Ya. Baik. Yang kedua, ya, qadim ini itu memiliki apa? Makna yang ihtimal. Makna yang ihtimal. Iya, qadim dari sisi bahasa itu bukan dikatakan qadim kamil. Iya. Karena dia taqaddumu ala ghairihi tapi zamanan. Dan bisa juga qadim dikatakan dengan qadim mutlak al-kamil. Ini kalau ini cocok untuk Allah SWT. Maka kita katakan apa? Apa jawabannya? Ada qaidnya. Ahsantum. Ada qaidnya. Makanya disebutkan qadimun bila ibtida'in. Dia tidak sebutkan qadim saja karena dia tahu. Tahawi tahu qadim, kalau qadim saja itu akan ada ihtimal besar. Makanya tak dikuatkan dengan ibtida'in menunjukkan qadim itu qadim mutlak. Liwujudihi laisa liwujudi ibtida'an wala yasbiqu bi adamin. Itu maknanya. Bisa? Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya kalimat ini juga digunakan oleh orang-orang mutakallimin dari al-bid'ah dengan lafaz qadim. Iya. Bagaimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah orang-orang mutakallimin itu ada yang menggunakan lafaz qadim tapi dengan makna yang sesuai dengan makna dari Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu qadim mutlak. Qadim mutlak. Iya. Bukan qadim nisbi. Iya. Atau bukan qadim yang kadang didahului oleh yang lain. Iya. Kadang didahului oleh yang lain. Tidak ada. Ya kan? Tapi orang-orang mutakallimin itu menggunakan kata qadim tapi dengan makna sesuai dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah, itu qadim mutlak. Qadim mutlak. Iya, cuman dari perbedaannya adalah seperti Qadariyah itu menjadikan qadim sebagai nama Allah dan mengambil darinya sifat qidam. Al-qidam. Yang di mana sifat tersebut kita sudah ketahui ya. Qadariyah itu apa namanya? Mu'tazilah, afwan. Seperti Mu'tazilah itu apa? Menetapkan sifat atau tidak? Tidak. Tapi mereka menetapkan nama ismi Al-Qadim untuk Allah, dia mengambil sifat darinya qidam. Tapi apa maksudnya penetapannya? Dia mengatakan Al-Qidam akhassu wasfin lillah. Iya, wa akhassu wasfin lillah Al-Qidam. Tapi ketika ditetapkan sifat Al-Qidam, dia menyatakan inilah yang membedakan dia dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata mereka Al-Qidam akhassu wasfin lillah, itulah terkhususnya sifat untuk Allah. Iya, dan terkhususnya sifat untuk Allah adalah Al-Qidam. Tidak ada ini ucapan dari mana? Ahlussunnah tidak ada. Bahkan semua sifat Allah itu khusus untuk Allah SWT. Kenapa dikhususkan Al-Qidam saja? Kan? Itulah bedanya dengan siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan ini kalimat digunakan juga oleh apa? Orang-orang mutakallimin. Jawabannya itu. Yang digunakan orang mutakallim dengan kalimat qidam itu dengan makna yang sesuai dengan Ahlussunnah. Cuman yang membedakan adalah ketika mereka mengambil sifat dari ini. Tatkala dia menetapkan sebagai nama dan mengambil sifat al-qidam dan mengkhususkan, itulah sifat kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mau menetapkan yang lain selain dari itu saja. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau sifat yang lain itu bukan khusus untuk Allah, ada juga. Dengan alasan itu ya, karena kalau ditetapkan banyak sifat ta'addudul al-qudama, itu al-khaliq. Ya kan? Kalau banyak sifatnya. Yang kedua jawabannya tadi. Betul. Bahwasanya
Sifat yang lain selain qidam itu istirak baina al-makhluq wal khaliq. Adapun qidam, tidak ada manusia yang qidam. Terdahulu tidak ada. Allah yang terdahulu satu-satunya. Makanya dikatakan akhassu wasfin lillah al-qidam. Adapun haya, manusia hidup. Al-ilmu, manusia berilmu. Tapi al-qidam ada manusia. Tidak ada manusia al-qidam. Dia itu tidak ada, kemudian ada. Dan adanya ini apa? Akan hilang. Adapun Allah, adanya Allah SWT itu apa? Adanya itu tanpa didahului oleh ketiadaan dan tidak ada permulaannya. Dan terus menerus akan ada karena wujud Allah itu wujud al-wajib. Tahu wujud wajib kan? Iya. Yang tidak pernah tergambarkan dalam otak akan tidak adanya Allah SWT. Iya, itulah bedanya. Ini pembahasan yang dari kritikan ya. Kritikan dari. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang qidam. Ya, sebelum kita masuk di pembahasan yang kedua adalah bahwasanya di sana terdapat makhluk-makhluk yang juga memiliki sifat al-baqa atau daim. Ya. Sifat yang memiliki sifat kekekalan. Ya, seperti 8 makhluk yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya, bait syairnya. Ya. Samaniyatu hukmul baqa'i ya ummuha. 8 yang memiliki sifat kekekalan. Ia mengumumkan dari makhluknya minal khalqi wal baquna fi hiyazil adam, dan dia akan kekal pada dalam hal yang lainnya ini akan tidak ada. Iya. Hiyal arsyu wal kursi narun wa jannatun. 4. Wa adbu wa arwahu wa kadallu wal qalam. Ada arsy. Ini 8 hukum kekal. Kita sebutkan ini. Ada hubungannya nanti ya. 8 makhluk yang kekal. Pertama arsy. Iya. Kedua kursi. Ketiga nar. Keempat jannah. Kemudian ajb, itu tulang ekor. Iya, ajbun. Ajbudan, tulang ekor manusia. Ini yang dengannya kita akan dibentuk lagi. Kemudian arwah, ruh. Iya. Kemudian lauh mahfuz. Ya. Kemudian terakhir al-qalam. Iya. Samaniyatu hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hiyazil adam hiyal arsy wal kursi naru wa jannatun wa adbun wa arwahun kadallawun wal qalam. Ini 8. Iya. Sekarang apa hubungannya kita sebutkan ini dengan sifat Allah SWT al-akhir daimun bila intihai? Iya. Saya mau jawab ini. Iya, kenapa kita sebutkan? Bukan artinya tak kala ada makhluk yang kekal itu bersyirikat pada kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Iya. Kenapa? Karena wujudillah itu dikatakan wujud al-wajib. Bisa? Apa artinya wujud wajib? Ya, kita gunakan ini ya. Karena ini juga digunakan oleh ahlul bid'ah. Wujudul wajib yaitu apa? Sesuatu yang kita tidak bisa menggambarkan akan ketidakadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita gambarkan akan tidak ada. Dengan sifat wujudul wajib ini, adanya dengan sifat wajib. Kalau 8 ini itu wujud al-mumkin namanya. Yang dimana memungkinkan kita untuk membayangkan akan tidak adanya ini. Beda toh? Kita bisa bayangkan arsy tidak ada. Kita bisa bayangkan apa? Kursi tidak ada. Jannah tidak ada, nar tidak ada. Bisa terbayangkan. Itu namanya wujud. Jadi itu makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib apa adanya Allah SWT itu wujudun li dzatihi. Bakin li dzatihi. Iya. Ada dengan zatnya. Iya. Tidak ada yang mengadakan. Tidak ada. Iya. Adapun makhluk, wujud itu laisa bidzatihi. Iya. Bahkan Allah yang menjadikan kekal. Artinya di mana ketika Allah menghendaki untuk meniadakan, bisa atau tidak? Bisa.
Itu bedanya. Ya. Jadi jangan bilang Allah kekal. Ada makhluk juga kekal. Iya, kita bisa bedakan di sini karena selama ini kita bahas apa? Iya, tentang sifat Allah punya sifat hidup, manusia punya hidup. Sekarang bagi tentang kekekalan. Ya, Allah punya sifat kekal, al-akhir, ya kan? Laisa ba'daka syai', ya kan? Tapi kenapa ada 8 makhluk ini yang kekal, tidak akan binasa? Hah? Iya. Karena itu tadi. Karena kekekalan dari makhluk ini itu kekalnya laisa bidzatihi. Bukan dengan sendirinya, tetapi dia kekal karena Allah yang menjadikannya kekal. Itu kekal di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Di mana kalau Allah kehendaki untuk dia tidak ada, hancur. Iya. Yang kedua tadi, adanya ini makhluk wujudul mungkin namanya. Ya kan? Adapun Allah wujudnya wujudul wajib. Dibedakan toh? Wujudul wajib apa? Iya. La yatasarrul aql adamuhu. Apa yang tidak tergambarkan pada akal? Iya, la yatasawwar fil aqli adamuhu. Apa yang tidak tergambarkan pada akal ketidakadanya ini. Maksudnya kita bayangkan bagaimana kalau Allah tidak ada? Tidak bisa. Ya kan? Adapun makhluk ini wujud mungkin. Ma yatasawwaru fil abdi fil aqli wujudu wa adamuhu. Adanya dan tidak adanya. Bisa tergambarkan dalam akal kita. Bisa tergambarkan dalam akal kita. Bisa? Iya, baik. Kemudian terakhir dari pembahasan ini. Atau kita berpindah. Qala wala yafna wala yabidu wala yakunu illa ma yurid. Wala yafna wala yabid. Ini lafaz maknanya sama. Wala yafna wala yabid. Yabid itu kalau yafna ya hilang ya, tidak akan hilang, binasa. Wala yabid sama, zawal wal halak. Ini sama dengan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kullu syai'in apa? Iya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Iya. Kemudian dalam surah Rahman apa? Kulluha 'alaiha apa? Kullu 'alaiha ahsan. Kullu 'alaiha fan. Iya. Apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ya, ini apa namanya? Pendalilan dari ayat ini. Ya. Dan ini penguat dari apa yang sebelumnya di ucapan terakhir, daimun bila intihai. Penafsiran dari daimun bila intihai ini tafsirannya yaitu la yafna wa la yabid. Tidak ada fana. Iya. Tidak akan habis, tidak akan binasa dan tidak akan hilang. Terus menerus akan ada. Tidak ada waktu. Iya, tidak ada intihanya, tidak ada habisnya, masa habisnya. Akan terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu hidup, ada. Iya, ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan dari kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hidup yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi musannif membawakan ucapan ini itu sebagai tafsir untuk apa yang sebelumnya, ya kan? Yang kedua, ini untuk membantah dari al-bid'ah yang sebagian dari mereka menyangka bahwasanya sifat Allah SWT itu ada yang akan berhenti. Seperti siapa kemarin? Abu Hudzail Al-Allaf mengatakan qudra Allah itu sayantahi atau qudra Allah satantahi, akan berhenti. Iya. Maka ucapan ini untuk membantah mereka bahwasanya tidak akan fana. Iya, tidak akan habis, berhenti dari apa yang menjadi hak Allah SWT pada zatnya, namanya dan sifatnya. Tidak ada. Iya. Allah terus menerus memiliki sifat kemampuan. Iya. Allah terus menerus memiliki sifat mampu. Iya. Jadi ini ucapan itu penguat dari apa yang sebelumnya. Wala yakunu illa ma yurid. Ini pembahasan tentang takdir dimasukkan di sini. Ini yang saya bilang ya. Dimasukkan di sini. Nanti masuk lagi pembahasan tentang sifat. Ya. Tapi disebutkan kenapa masukkan wala yakunu illa ma yurid. Ini untuk mencocoki apa? Sajaknya. Sajak dari ucapannya. Ya kan?
la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu. Iya, tapi dibahas di sini. Inilah salah satu kritikan pada Tahawi, Imam Tahawi rahimahullah. Dia mengacak-ngacak dari pembahasan. Kadang takdir, sebentar takdir lagi. Masuk di pembahasan ini takdir lagi. Iya. Salah satu alasannya itu supaya mencocoki sajak katanya. Ya, sebagian dari syarah bilang begitu. Diucapkan ini sebagai kecocokan sajak. Iya, kecocokan apa? Sajak seperti Syekh Abdurrahman Al-Farraq itu sebutkan ini. Sajak. Tapi dibahas ya, illa ma yurid. Baik. Kata beliau wala yakunu illa ma yurid. Ini pembahasan tentang takdir. Tentang qada wal qadar. Tapi tidak ada masalah. Ini satu pembahasan penting yang perlu kita ketahui, yaitu kata Allah, kata Nabi atau kata musannif, wala yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah inginkan. Dan irada di sini adalah irada kauniyah yang bermakna masyiah. Irada kauniyah yang bermakna masyiah. Itu perlu kita ketahui ya. Wala yakunu illa ma yurid. Irada di situ irada apa? Kauniyah bermakna masyiah. Berarti wala yakunu illa ma yasha'u, begitu. Itu takdirnya. Wala yakunu illa ma yasha'u. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya sesuatu yang Allah sudah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang terjadi itu dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari situ. Tidak keluar dari situ. Iya. Kenapa kita sebutkan bahwasanya irada di sini irada kauniyah. Sedang irada itu ada berapa? Ada dua. Ada irada kauniyah dan ada irada syar'iyyah. Iya. Ini perlu kita pahami. Kalau dikatakan wala yakunu illa ma yurid dan yang diinginkan sini adalah irada kauniyah, itu akan cacat. Iya, cacat. Kenapa cacat? Karena ini akan mendukung dari ucapan siapa? Qadariyah. Kata musannif wala yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi kecuali Allah apa yang Allah inginkan. Iya. Ketika Allah mengutus Musa kepada anak Firaun. Ya kan? Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan? Supaya Firaun bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua manusia itu taat kepada Allah. Makanya diutus Rasul. Diturunkan apa? Allah inginkan semua bertauhid, ya kan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Diutus. Ya kan? Iya. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Allah itu inginkan kita masuk dalam Islam semua manusia. Tapi pertanyaan, terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti apa? Di luar dari irada Allah berarti. Allah inginkan si fulan taat, tapi fulan maunya apa? Kafir. Berarti menyelisih dari irada Allah SWT. Makanya dikatakan irada di sini irada apa? Kauniyah. Irada kauniyah. Kenapa? Iya, karena ada irada namanya irada syar'iyyah yang dimaksudkan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau irada kauniyah semua pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Bisa dipahami tak? Nah, makanya dimanakan di situ irada apa? Kauniyah. Iya, dan kecacatan sebab qadariyah atau sebagiannya dari manusia jatuh dalam takdir karena tidak memahami dua hal ini. Salah satunya adalah karena mereka tidak paham tentang pembagian antara irada kauniyah dan irada syar'iyyah. Iya, maka di situ kita perlu ketahui irada syar'iyyah dan irada kauniyah. Irada kauniyah bermakna apa tadi? Masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin." Sudah. Iya. Wa ma syaa yakun wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itu namanya irada kauniyah yang bermakna syar'iyyah. Iya. Tidak dilihat apakah kekufuran, kejelekan, kebaikan, tidak ada.
Terjadi kejelekan itu dibawa dari iroda Allah, tapi secara kauni. Artinya yang membedakan antara irodanya dengan makhluk adalah bagaimana Allah ketika terjadi sesuatu, itulah kekufuran, itu terjadi dengan iroda Allah tapi iroda kauni yang dibarengi dengan hikmah. Kenapa syaitan kufur? Allah kehendaki. Pertanyaan, kekufuran kebaikan atau tidak? Keburukan. Tapi kenapa Allah kehendaki? Karena kehendak Allah selalu dibarengi dengan hikmah. Syaitan kufur supaya menjadikan yang lainnya jadi pelajaran. Ya kan? Syaitan menjadi kufur, kemudian Allah peringatkan kita. Jangan menjadikan, jangan kalian mengambil menjadikan wali-wali menjadikan seorang wali dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Iya. Ini ketaatan. Jadi memang dari sisi kasar, artinya kalau kita lihat ini kekufuran, tetapi iroda Allah Subhanahu wa taala secara kauni itu dibarengi dengan hikmah. Beda dengan manusia. Iya, kadang kita menginginkan sesuatu, tapi tidak ada apanya, tidak ada hikmahnya. Itulah beda. Itu namanya iroda kauniyah. Iya, terjadi karena iroda Allah SWT secara kauni, yang dimana iroda tersebut dibarengi dengan hikmah. Mau itu kekufuran, mau itu kesyirikan, mau itu maksiat, mau itu dan seterusnya. Iya, tidak keluar dari iroda Allah Subhanahu wa taala. Iroda kauniyah yang bermakna masyiah. Bermakna masyiah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Sudah. Tidak ada yang mereka kehendaki apapun. Mereka mau kufur, mereka mau syirik, mereka mau apa, kecuali mereka akan kufur itu dibawa itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak apa? Kauniyah. Iroda kauniyah. Baik. Kemudian ada namanya iroda syariah. Kalau syariah ini yang berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai. Pokoknya Allah cintai. Allah inginkan kita mudah. Innal yuridu bikumullahu yusr. Allah inginkan kita mudah dalam beragama. Allah inginkan kita masuk ke dalam Islam. Allah inginkan Firaun mengenal Islam, mengenal agama Nabi Musa. Orang-orang musyrik diperangi. Allah inginkan supaya mereka ini apa? Masuk Islam. Dakwah. Ini semua iroda syariah namanya, sesuatu yang Allah cintai. Cuma pertanyaannya adalah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Itu dia. Inilah yang membedakan dengan Al-Qadariyah. Mereka menganggap iroda Allah cuma satu. Allah inginkan semua masuk Islam. Kemudian setelah itu ada yang kufur. Ini keluar dari iroda Allah. Makanya mereka menetapkan makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan masyiah Allah SWT. Sudah lewat tak? Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah SWT. Allah tidak memiliki kemampuan kudrah masyiah terhadap makhluk untuk perbuatannya. Dia yang mau kufur sendiri. Allah cuma menginginkan terjadi. Kalau tidak terjadi berarti tidak. Di luar dari iroda Allah SWT. Kita katakan kalau iroda syariah Allah inginkan, itu jelas. Misalnya diturunkan Al-Quran supaya manusia mengenal Allah, itu iroda syariah. Kalau terjadi, terjadi berarti masuk dalam iroda Allah SWT secara kauni. Tapi kalau tidak terjadi, malah dia kufur, masuk juga dalam iroda kauni Allah SWT. Dia kufur bukan karena kehendaknya sendiri semata. Kehendaknya tapi dibawa dari kehendak Allah SWT. Artinya terjadi hal tersebut karena kehendak Allah SWT. Itu dua perbedaan. Iroda kauni dan iroda syariah. Mungkin sering sudah sering kita dengar ya. Iroda syariah dan iroda kauniyah. Iroda syariah yaitu iroda yang berkaitan tentang kecintaan, bermakna mahabbah. Terjadi atau tidak terjadi itu umum. Kekhususannya di mana? Berkaitan dengan kecintaan Allah. Adapun kauniyah itu terkhusus pada apa? Bermakna masyiah yang terkhusus pada hal yang terjadi. Umum. Allah cintai atau Allah tidak cintai. Dan dua iroda ini kadang dia bersama dan kadang dia berpisah dan kadang tidak ada sama-sama, tidak ada sama sekali. Ada 4 keadaan itu. Misalnya ada iroda syariah, ada iroda
kauniyah, bergabung keduanya. Seperti apa? Keimanannya Abu Bakar. Ya Allah menginginkan Abu Bakar beriman. Terjadi atau tidak? Terjadi. Seperti Allah inginkan dengan iradah syariah dan Allah inginkan juga dengan iradah kauniyah. Kadang tidak ada kauniyah, tidak ada syariah. Seperti tidak ada syariah, tidak ada kauniyah. Ada yang bisa hadirkan? Tidak syariah, tidak kauniyah. Masuk Islamnya Firaun. Kalau bersendirian kauniyah apa? Seperti kekufurannya siapa? Abu Thalib, Firaun. Itu kauniyah tapi tidak ada syariah. Iya, artinya Allah inginkan dia masuk Islam tapi tidak terjadi. Iya. Itu namanya iradah kauniyah syariah, tapi terjadi apanya? Kekufurannya, namanya sudah iradah syariah. Kemudian bersendirian syariah tidak kauniyah. Seperti iya, keimanannya Abu Thalib. Ya, takkan Nabi SAW diutus pergi ke Abu Thalib untuk disuruh mengucapkan kalimat tauhid. Itu Allah inginkan kebaikan, tapi terjadi atau tidak? Itu terjadi. Iya. Kemudian tidak ada kauniyah, tidak ada syariah. Allah tidak kehendaki secara syar'i dan secara kauni. Kekufurannya orang yang beriman. Ya kan? Iya. Kekufurannya orang beriman itu tidak ada. Kekufurannya orang beriman, Allah cintai tidak? Tidak. Terjadi itu tidak? Seperti kekufurannya Abu Bakar. Tidak terjadi. Iya, Allah tidak kehendaki terjadinya. Dan Allah tidak inginkan dari iradah syar'i. Allah tidak cintai kekufuran dari seorang yang sudah menjadi muslim, Tapi kalau kekufurannya orang muslim terjadi, itu kauniyah tapi bukan syar'i. Bisa tak? Itu 4 hal. Ini disinggung di sini, mulai disinggung ya tentang takdir. Itu pendahuluan untuk kita. Iya, la yakunu illa ma yurid. Apa iradah apa di sini inginkan? Kauniyah. Itu perhatikan itu, kauniyah, ya. Ini untuk membantah apa? Al-Qadariyah. Iya, Al-Qadariyah. Jangan sampai yang la yakunu illa ma yurid. Ini kalau tidak ditafsir, itu pada hakikatnya ucapan ini itu cacat. Iya, cacat. Ya kan? Makanya dikatakan la yakunu illa ma yurid. Ini disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Iya, dan kata Ibnu Taimiyah ini perlu dijelaskan, dirinci apa maksudnya. Enggak boleh secara mutlak. Iya. La yakunu illa ma yurid. Ya kan? La yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah inginkan. Iya, berarti Allah inginkan si fulan kafir. Allah inginkan si fulan Allah inginkan memang, tapi apa? Iradah apa? Kauniyah. Semuanya masuk dalam iradah, tapi iradah kauniyah. Karena ada di sana sesuatu yang Allah inginkan tapi tidak terjadi. Iya, seperti Allah inginkan orang-orang mukmin, orang-orang manusia masuk dalam Islam, tapi ada yang tidak terjadi. Ada masuk Islam, ada yang kufur. Bisa paham ya? Baik. Kita cukup dulu insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. La tablughul awham wa la tudrikul afham wa la yushbihul anam. Insyaallah kita masuk di pembahasan selanjutnya di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.